Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Safitri dari kelas A2 Matematika 2018. Nama saya Imar Ismail, saya mengajar mapel Simkomdik. Jadi Simkomdik itu adalah simulasi komunikasi digital yang berhubungan dengan komputer. Kalau di sini ada yang pertama daring dulu, terus ada yang ke sini siswanya kalau nggak punya HP itu. Terus kalau misalkan daring, kita udah di jam menurut jadwal yang ditentukan oleh kurikulum. Kalau untuk daring itu materi udah ada, kita harus menyiapkan modul buat yang offline-nya. Tergantung siswanya mempunyai fasilitas TIK-nya ya. Jadi kalau kadang ada yang nggak punya HP, nggak ada yang kuota, jadi kita bagi di sini yang punya fasilitasnya kita daring, yang nggak disuruh ke sekolah. Kalau proses pembelajaran itu kita menggunakan fasilitas sendiri ya, guru-guru juga. Paling dari sekolah adalah akses internetnya. Kalau bisa di rumah ya di rumah, kalau yang di sekolah, jadi tergantung gurunya. Kalau yang guru di rumah itu karena udah ada, jadi udah menyerahkan di kurikulum ya. Ntar siswanya ke kurikulum tinggal ngambil mata pelajaran apa, tinggal minta modulnya. Jadi modul itu ada yang modulnya secara daring ya, khusus daring, ada juga yang buat offline-nya. Kalau daring itu kebanyakan udah dari SMP-nya udah pada tahu. Terus yang kita kenalkan adalah apa yang kita pakai, plafonnya apa, bagaimana cara mengaksesnya, cara menggunakannya. Itu pertama itu harus dijelaskan ke siswanya. Kalau misalkan masalah orang tua, itu kurikulum yang menerangkan langkah-langkahnya bagaimana, dan yang mendata ke wali kelas siapa aja yang mengikuti daring. Kalau materi kita SMK PGRI Tilu menggunakan Google Classroom, jadi menggunakan email yang disediakan oleh sekolah. Guru-guru disediakan emailnya, siswa juga dari sekolah. Kalau kita nggak pakai Zoom meeting, kita menggunakan Google Meet, karena kalau Google Meet itu berhubungan dengan Google Classroom. Presentasi kayak biasa aja gitu, hanya perbedaannya itu secara online. Ya pasti ada ya guru yang kesulitan, tapi kebanyakan di SMK PGRI Tilu itu udah biasa menggunakannya, jadi pas pembelajaran udah pada tahu caranya. Kalau dari siswanya udah pada tahu, ini hampir semua cara-caranya, hanya yang kesulitan itu ketika pertama aja pas mengaktifkan emailnya dari sekolah. Kalau saya metodenya ya biasa daring ya. Kalau di sini kan ada namanya blended learning. Jadi blended learning ini kita mengambil KIKD yang cocok dengan mapel yang lain. Jadi misalkan Simkomdik itu materinya yang cocok dengan yang produktif lain itu apa? Langsung membuat tutorial ya, tutorial bagaimana contohnya menghidupkan komputer itu bagaimana, mematikan komputer itu bagaimana. Jadi harus ada tutorialnya, videonya, jadi ntar dijelasin. Kalau saya interaksinya kebanyakan WA dan Google Meet. Jadi kalau misalkan dalam praktek itu, karena komputer praktek kebanyakan kita interaksinya melalui WA, terus kadang-kadang kita Google Meet. Jadi ke siswa-siswa kalau yang ngerti kita pertemuan Google Meet. Kalau dari segi kesulitan pasti ada ya, kayak kita menggunakan Microsoft Office itu kalau siswanya nggak ada komputer kita kesulitan. Itu masalahnya. Kalau misalkan kalau komputer prakteknya harus di komputer, jadi kalau di HP itu susah kalau karena tidak kompatibel dengan itunya aplikasinya. Kalau ini kan masalah daring, jadi kadang-kadang kita men-share videonya saja, karena itu kalau kesini kan harus ada proses lagi. Saya pribadi kadang-kadang bentuknya video, jadi kadang-kadang kalau yang sinyalnya jelek itu bisa melihat di video yang udah di-share.
kita mengikuti instruksi pemerintah. Jadi kalau misalkan kita daring ya kita harus daring. Kayak kegiatan IHT diajarkan bagaimana sih menggunakan fasilitas TIK-nya. Kalau menurut saya untuk membuat media pembelajaran kita harus ada, terus kita harus ada dua media pembelajaran online sama offline. Jadi kita harus tahu dulu kondisi siswanya itu bagaimana, ngertinya itu bagaimana, terus kita cari dulu media yang cocok buat siswa itu bagaimana gitu. Yang dirasakan kekurangannya dulu, kalau kekurangannya di sini siswa itu banyak yang gak ngerti. Kenapa gak ngerti? Karena siswa itu tidak melihat langsung. Kalau online kadang-kadang siswa itu malu bertanya. Jadi kalau misalkan Google Meet kadang-kadang udah ngerti. Iya, diem aja. Jarang bertanya Iya, gitu. kalau ini kan kalau misalkan kita offline kan langsung kita praktek, ada alatnya gitu. Jadi siswa lebih ngerti. Ya ada, kalau daring kan kita hanya misalkan men-share videonya aja, terus materinya aja. Kalau kita offline kan langsung terjun praktek langsung. Kalau komputer kan harus praktek langsung, lebih mengerti. Kalau misalkan daring itu kadang-kadang siswa yang nggak punya fasilitasnya nggak bisa dipraktekkan. Ya kalau misalkan penurunan pelajar memang ada ya. Siswanya mengulang kembali materinya, terus apa yang tidak mengerti dijelaskan kembali. Perkenalkan, nama saya Reni Yustini Nur Anggraini, mengajar mata pelajaran matematika. Untuk saat ini saya mengajar kelas 10 dan kelas 11. Untuk saat ini, apalagi sekarang lagi PPKM ya, tidak boleh ada siswa yang ke sekolah, tentunya daring. Ya tentunya mempersiapkan dulu ya materi-materinya. Yang pertama modul itu dipersiapkan. Paling itu aja sih untuk di-upload di GCL. Sebenarnya mah ya siap nggak siap ya. Sebetulnya bukan masalah siap nggak siap, tapi asal nggak puguh gitu. Sementara kan selama ini kita ngajarnya secara langsung ya, tatap muka. Sekarang harus secara daring yang mana nggak ada siswanya ya. Apalagi matematika kan biasanya harus secara langsung, ada tanya jawab dan lain sebagainya gitu. Jadi ya agak kesulitan juga gitu sebetulnya gitu. Jadi ya tapi walaupun nggak siap juga udah harus siap karena tidak ada pilihan lain gitu. Kadang ada siswa yang HP-nya nggak support, kemudian ada yang nggak punya HP juga, jadi ya mungkin kendalanya dari situ. Jadi yang nggak bisa mengikuti daring juga gitu. Jadi kalau misalnya yang ada HP sih sementara anak-anaknya ya lumayan lah mengikuti, tapi ya ada juga yang malas gitu. Kadang dikasih waktunya sampai jam sekian, ngirim tugasnya di atas jam segitu gitu, paling kendalanya gitu. Jadi anak agak sedikit malas gitu, agak sedikit lelet. Sebenarnya kalau dari sekolah paling kan fasilitas yang ada itu mungkin wifi ya, dan komputer juga ya, cukuplah untuk daring. Nggak semua guru juga yang kesini, paling yang ada jadwal yang membutuhkan wifi misalnya, tapi banyak juga yang di rumah gitu. Kadang mungkin kalau di rumah kendalanya kadang-kadang jaringan gitu, kuota juga gitu. Lebih enak kita mempersiapkannya di sekolah gitu, lebih nyaman gitu kan. Kalau di rumah, apalagi kalau ibu-ibu kan banyak kerjaan yang lain gitu. Itu juga sih, kalaupun harus ke sekolah juga nggak lama dan nggak semua. Kalau bahan ajar sih ya cukup memadai, karena kan kita juga buku banyak ya, referensi kita bisa selain dari buku juga kan bisa cari dari internet dari manapun. Paling dengan menjelaskan seperti ini, kalaupun misalnya nggak ngerti ya kadang ada siswa yang nelpon atau gimana. Jadi di sini anak dituntut untuk berpikir kreatif ya, karena modulnya anak mempelajari seperti apa, mengerjakan latihan soalnya. Di situ udah ada contoh, materi, rumus. Nanti pas dikasih latihan soal tinggal ngerjain. Kalau misalnya ada yang ngerti, paling mereka langsung nanya via WA juga, Bu ini gimana. Tapi sejauh kebanyakan ini penugasan Ibu. penugasan. Jadi belum pernah Zoom meeting gitu. Enggak, karena untuk Zoom meeting itu kendalanya juga kadang kuota siswa ya. Kadang waktu itu kan bantuan dari pemerintah cuman waktu itu awal-awal, terus kesini kan nggak ada. Jadi ya kasihan juga, jadi ya wayahna lah untuk saat ini ya seperti itu.
kalau yang aplikasi yang digunakan kan sepakat ya, jadi dari pihak sekolah bahwa yang digunakan itu Google Classroom. Ya cukup bisa mengikuti ya, kalaupun awalnya memang agak kesulitan, tapi ya kan sambil belajar ya sampai saat ini sih alhamdulillah cukup gak ada kendala sih. Enggak kayaknya, karena kan agak bingung juga, susah jadi nggak pakai kayaknya. Interaksinya ya paling seperti tadi gitu, paling kalau ada misalnya permasalahan atau kesulitan yang dialami siswa, mereka menanyakan via WA gitu. Ya paling seperti itu, jadi ya diketik aja, karena kan atau enggak ya misalnya telepon kan ini ngejelasin gini gitu. Makanya dalam pemilihan materi juga enggak yang terlalu sulit apa gimana, yang istilahnya bisa dijelaskan dengan via WA, enggak harus yang sulit-sulit gimana, karena untuk pembelajaran daring kan yang penting itu siswa mengikuti. Kalau bagi anak mah kadang semua ya yang harus menganalisis itu biasanya kan materi kelas 3 itu ya, seperti turunan yang itu integral, atau enggak yang membutuhkan gambar seperti misalnya nilai optimum yang kayak gitu, mungkin yang agak sulit kadang-kadang. Tapi jarang banget sih, karena kan itu juga ya butuh kuota juga gitu. Banyakannya masih berupa gambar ibu kirimkan gitu. Kendala dari guru mungkin sulit menjelaskan itu kan ya, apalagi di pelajaran matematika itu kan sulit menjelaskan seperti apa. Kemudian ya paling yang umum lah, jaringan paling gitu ya, kalau di rumah paling jaringannya misalnya lagi jelek apa gimana, susah upload gitu. Nah itu ya dari siswa yang pertama kan kendalanya medianya ya, kadang HP-nya yang nggak support atau misalnya yang banyak aplikasi kan jadi lelet. Kemudian yang kedua juga jaringan mungkin ya. Yang ketiga mungkin kuota, kadang-kadang anak cuman punya kuota chat, kirimin tugasnya gimana nggak bisa ke GCR gitu kan, jadi paling mereka ya, tapi kita juga ngasih keringanan juga, seandainya memang betul-betul anak nggak punya kuota internet, cuman punya kuota chat aja, silahkan dikirimkan via WA, tidak apa-apa. Yang penting anak bisa mengikuti dan mengirimkan tugasnya gitu. Ya kebijakan dari sekolah yaitu, jadi kalau misalnya kasih kelonggaran nih, jadi pihak sekolah itu ke setiap mapel kasih kelonggaran anak, kasih waktu bahwa walaupun misalnya enggak sesuai jamnya, misalnya waktu belajar itu cuma 2 jam nih mata pelajaran matematika, kasih kelonggaran waktunya untuk pengumpulannya sampai jam berapa, karena mungkin misalnya anak belum bisa ngumpulin saat itu, emang nggak ada internet, nggak tahu kuota internet atau gimana, jadi pihak sekolah yang ngasih kebijakannya kelonggaran dalam pengumpulan tugas gitu, mungkin seperti itu. IHT itu dengan Google Meet, seperti yang baru beres kemarin ada IHT ya dengan Google Meet IHT-nya. Nah itu IHT-nya bahas apa aja? Itu yang pertama Google Classroom ya, kemudian perangkat pembelajaran seperti RPP dan lain sebagainya, modul itu, kemudian ya segala yang dibutuhkan untuk administrasi pembelajaran dan pembahasan Google Classroom itu. Istilahnya bisa dilakukan di mana saja ya, kadang siswa nggak ada di rumahnya nih, ada di Bogor misalnya di rumah saudaranya, itu bisa mengikuti ya, bisa dilakukan di mana saja, mungkin itu kelebihannya ya. Kalau kekurangannya nah itu, jadi anak-anak kalau yang rajin mah bisa mengikuti ya, bisa mengirimkan tugas tepat waktu, tapi kadang-kadang kalau buat anak yang agak malas gitu, malahan jadi makin malas, karena kan dan nanti juga dikiriminnya bisa nanti gitu ya, kemudian kan jadinya anak-anak bangun jadi tidak disiplin, jadi kadang-kadang kan kalau sekolah nih jam 7 udah ada di sekolah, kalau daring udah pagi-pagi absen doang, atau misalnya nanti tugasnya juga masih bisa nanti, jadi anak bisa bangun siang gitu, jadi cenderung anak-anak itu lebih malas. Ya adalah pastinya anak-anak yang utama itu ya, jadi dalam segi kedisiplinannya jadi berkurang, kemudian banyak yang jadi kurang mengerti gitu, apalagi mata pelajaran matematika kan gimana mau nanya, kadang-kadang anak kalau yang rajin mah nanya nge-WA misalnya, tapi kan kalau yang malas mah nggak ngerti udah aja, kadang seadanya aja apa gimana gitu, jadi ya mungkin tingkat pemahaman siswanya jadi berkurang gitu. Ya paling dengan penghayaan atau enggak misalnya remedial, mungkin itu di akhir pelajaran